Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Akbar Pratama, NIM F1B021053 dari kelompok 15. Dalam video kali ini saya akan merangkai suatu rangkaian counter sinkron M10 menggunakan aplikasi EWB. Baik, beginilah bentuk dari rangkaian counter sinkron M10 yang dirangkai menggunakan EWB. Pada rangkaian counter sinkron M10 terdapat 4 buah JK flip-flop yang bisa menyimpan 4 bit. Terdapat 3 buah gerbang N, terdapat 4 buah LED, terdapat VCC, dan terdapat clock. Counter sinkron M10 dapat mencatat nilai 0, nilai 10, angka dari angka 0 sampai angka 9. Pada rangkaian pencacah sinkron terlihat bahwa pada clock terhubung pada semua jenis flip-flop secara paralel dengan adanya waktu secara serempak. Karena clock diberikan secara serempak, maka pada sistem sinkron hanya membutuhkan 1 kali waktu dalam menghasilkan cacahan biner setelah tibanya tepi negatif sinyal clock. Prinsip kerja dari rangkaian counter sinkron M10 yaitu pada setiap flip-flop akan mendapatkan input secara serentak. Kemudian pada JK flip-flop pertama, clock masuk bersamaan. Clock masuk bersamaan dengan input J dan K. Kemudian hasil output masuk ke flip-flop selanjutnya, sehingga kondisi toggle akan dipengaruhi oleh output dari flip-flop sebelumnya. Pada awal keadaan, rangkaian masih non-aktif. Lalu ketika rangkaian diberikan clock, maka rangkaian akan aktif. Pada saat clock pertama, Q1 berlogika 0, Q2 berlogika 0, Q3 berlogika 0, dan Q4 berlogika 0. Sehingga data yang terisi adalah 0000. Data 0000 memiliki nilai desimal dan heksadesimal 0. Begitu juga pada saat clock kedua sampai clock 10. Saat diberikan logika 1 atau 0, maka akan ada data yang tersimpan dan memiliki nilai desimal dan heksadesimal. Selanjutnya saya membuat rangkaian counter sinkron 2 bit menggunakan EWB.
Ya baik, beginilah gambar dari rangkaian counter sinkron 2 bit menggunakan EWB. Pada rangkaian counter sinkron 2 bit terdapat 2 buah JK flip-flop, terdapat 2 buah lampu LED, terdapat VCC, dan terdapat clock. Fungsi VCC pada rangkaian ini yaitu sebagai sumber arus. Kemudian clock berfungsi untuk membangkitkan pulsa gelombang kotak secara terus-menerus. Rangkaian counter sinkron 2 bit hanya dapat mencacah 4 bilangan secara berulang dari 0 sampai 3. Proses pencacahan dimulai dari saat pengalihan pada clock. Kemudian clock tersebut memasuki flip-flop pertama. Setelah itu, flip-flop pertama akan menghasilkan keluaran yang digunakan sebagai output Q1. Pencacahan akan dilanjutkan pada proses selanjutnya jika output pada Q1 bernilai sesuai dengan masukan pada flip-flop. Pada keadaan awal, rangkaian masih non-aktif. Lalu, ketika diberikan clock, maka rangkaian akan aktif. Pada saat clock pertama, Q1 akan berlogika 0 dan Q2 berlogika 0, sehingga data yang tersimpan adalah 00. Data 00 tersebut memiliki nilai desimal 0. Kemudian, pada saat clock kedua, Q1 akan berlogika 1 dan Q2 berlogika 0, sehingga data yang tersimpan adalah 01. Data 01 tersebut memiliki nilai desimal 1. Pada saat clock ketiga, Q akan berlogika 0 dan Q2 berlogika 1, sehingga data yang tersimpan adalah 10. Data 10 tersebut memiliki nilai desimal 2. Pada saat clock keempat, Q1 berlogika 1 dan Q2 berlogika 1, sehingga data yang tersimpan adalah 11. Data 11 tersebut memiliki nilai desimal 3. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian counter up-down sinkron pada EWB.
Ya, beginilah hasil dari rangkaian counter up dan sinkron. Pada rangkaian counter up dan sinkron terdapat beberapa gerbang logika, yaitu terdapat 3 buah gerbang NAND dan 1 buah gerbang NOT serta 2 buah JK flip-flop. Kemudian terdapat switch atau inputan space dan 2 buah red probe yang berfungsi sebagai penanda atau kondisi logika yang diinputkan. Clock pada rangkaian tersebut. Clock pada rangkaian counter up dan sinkron berfungsi sebagai pembangkit gelombang potang secara terus-menerus. Dari rangkaian counter up dan sinkron 2 bit di sini, pencacahan sebanyak 4 kali dari 0 sampai 3. Counter up sinkron dihasilkan melalui rangkaian yang dihubungkan langsung ke VCC akan berlogika 1, dan counter down sinkron menghasilkan rangkaian yang dihubungkan dengan kondisi 0 atau low. Pada flip-flop pertama dan flip-flop kedua berlogika 1, sehingga akan membuat flip-flop menjadi toggle, dan sinyal clock pada masing-masing flip-flop berasal dari sumber yang berbeda. Dan flip-flop kedua mendapatkan sinyal clock yang berasal dari keluaran flip-flop pertama yang diinput pada gerbang NAND bersama inputan yang diparalelkan. Pada keadaan awal rangkaian masih nonaktif, lalu ketika diberikan clock, maka rangkaian akan aktif. Pada counter up saat clock pertama, Q1 akan berlogika 0 dan Q2 berlogika 0, sehingga data yang tersimpan adalah 00. Data 00 tersebut memiliki nilai desimal 0. Pada counter up saat clock kedua, Q1 berlogika 1 dan Q2 akan berlogika 0, sehingga data yang tersimpan adalah 01. Data 01 memiliki nilai desimal 1. Pada counter up saat clock ketiga, Q1 berlogika 0 dan Q2 akan berlogika 1, sehingga data yang tersimpan adalah 10. Data 10 memiliki nilai desimal 2. Pada counter up saat clock keempat, Q1 akan berlogika 1, Q2 akan berlogika 1, sehingga data yang tersimpan adalah 11. Data 11 memiliki nilai desimal 3. Pada counter down saat clock pertama, Q1 berlogika 1, Q2 berlogika 1, sehingga data yang tersimpan adalah 11. Data tersebut memiliki nilai desimal 3. Pada counter down saat clock kedua, Q1 berlogika 0, Q2 berlogika 1, sehingga data tersimpan adalah 10. Data 10 tersebut memiliki nilai desimal 2. Pada counter down saat clock ketiga, Q1 berlogika 1, Q2 berlogika 0, sehingga data yang tersimpan adalah 01. Data tersebut memiliki nilai desimal 1. Pada counter down saat clock keempat, Q1 berlogika 0, Q2 berlogika 0, sehingga data yang tersimpan adalah 00. Data tersebut memiliki nilai desimal 0. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.